Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal UPPPG tahun 2024 dalam bentuk model baru, yaitu dalam bentuk SJT dan juga PCK. Nah, kali ini kita akan pelajari tentang strategi pembelajaran dan juga bagaimana kita merumuskan indikator yang benar. Dan nanti juga di dalam soal tersebut kita akan bahas terkait dengan bagaimana kegiatan kita di dalam pembelajaran. Baik, namun sebelum itu Bapak Ibu Guru, kami mengajak Bapak Ibu Guru untuk mengikuti bimbel UPPCK kami. Soal-soal yang kami bahas adalah soal terakurat dalam bentuk baru, yaitu ada soal PCK dan juga ada soal SJT-nya. Pembahasan soal ini terakurat dengan melalui tatap muka langsung Bapak Ibu Guru. Kita nanti ada Zoom-nya langsung. Bapak Ibu Guru bisa mendaftar ke kami dengan cara ketik daftar UP, kirim ke WhatsApp kami di 081803358023. Fasilitas yang Anda dapatkan nanti Bapak Ibu Guru, pertama ada 10 kali pertemuan. Ini pertemuannya melalui Zoom meeting. Kemudian 2 gratis ebook, kemudian yang ketiga gratis studi kasus, yang keempat gratis 11 tryout, yang kelima gratis 10 video rekaman bimbel, dan yang keenam Bapak Ibu Guru akan mendapatkan gratis handout file soal dan pembahasan. Bimbel ini untuk semua peserta PPG, baik guru PAUD, SD, SMP, dan SMA. Tetapi bimbel ini kami tidak rekomendasikan bagi Bapak Ibu Guru yang mengajar mata pelajaran bahasa asing, bahasa daerah, dan juga BK. Biayanya hanya Rp200.000. Kita akan bahas soal yang Bapak Ibu Guru akan mudah pahami nanti untuk pelaksanaan bimbelnya dari tanggal 23 Februari sampai dengan 7 Maret 2024. Untuk testimoni Bapak Ibu Guru bisa baca di link yang kami sediakan di deskripsi. Baik Bapak Ibu Guru, langsung saja kita bahas soal yang pertama. Pada kompetensi lulusan PPG yang kelima, yaitu melaksanakan pembelajaran berpusat pada peserta didik melalui strategi yang sesuai untuk membangun pengetahuan dan pemecahan masalah pada konten bidang studi. Nah, Bapak Ibu Guru, pada video kali ini kita bahas terkait dengan strategi dalam pembelajaran. Di bimbel kami pastikan Bapak Ibu Guru untuk saya berikan soal yang muncul kemarin di UPPCK bulan Desember. Baik, kita baca soal yang pertama ini. Dalam suatu kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia, peserta didik mencermati topik yang menarik dan berada dalam konteks lingkungan sekolahnya. Ia kemudian mendata hal-hal yang perlu diketahui, kemudian mencari dan mengumpulkan informasi melalui observasi, wawancara, telaah, pustaka, serta kemudian menuangkan dalam laporan yang sudah disepakati. Setelah selesai, kemudian menyajikan secara lisan di depan kelas. Pembelajaran menulis ini menggunakan pendekatan apakah A. Inquiry, B. Scientific, C. Discovery, D. Berbasis proyek, kemudian yang E. Berbasis masalah. Baik, kita akan jawab soal yang ini Bapak Ibu Guru ya. Silakan dijawab dulu atau dipikirkan dulu Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu Guru, sambil Bapak Ibu Guru menjawab, saya akan berikan di sini clue-nya. Mencermati topik dan yang menarik dan berada dalam konteks lingkungannya. Nah, kalau siswa itu mencermati topik, kemudian mencermati yang ada di dalam lingkungannya. Nah, proses ini adalah langkah pertama Bapak Ibu Guru ya. Ini merupakan langkah pertama. Nah, langkah pertama ini kita katakan sebagai mengamati. Oke, mengamati. Oke, ini mengamati. Karena kenapa mengamati Bapak Ibu Guru? Dapat kita lihat dari aktivitas siswa yang mencermati topik yang menarik dan juga berada dalam konteks lingkungannya. Berarti dia mengamati konteks lingkungannya Bapak Ibu Guru. Kemudian langkah yang kedua, di sini siswa kemudian mendata hal-hal yang perlu diketahui. Nah, kalau mereka mendata
hal-hal yang perlu diketahui Bapak Ibu guru, ini mereka akan berupaya untuk mencari informasi atau menemukan informasi melalui proses yang namanya bertanya. Nah, ini maka termasuk ke langkah kedua ini adalah menanya. Nah, kalau Bapak Ibu guru saya sudah kasih dua langkah-langkah pembelajaran yang di sini, saya yakin Bapak Ibu guru bisa menjawab soal ini ya. Kemudian setelah dia menanya, mencari atau mengumpulkan informasi melalui observasi, wawancara, dan juga telaah perpustaka atau pustaka. Nah, kalau di sini mengumpulkan informasi Bapak Ibu guru, maka ini merupakan langkah yang ketiga. Nah, itu mencari dan mengumpulkan informasi. Nah, kalau Bapak Ibu guru sering membuka buku guru kurikulum K13, pasti Bapak Ibu guru sering mendengar yang namanya mengumpulkan informasi. Ini adalah langkah ketiga, yaitu mengumpulkan informasi. Kemudian langkah yang keempat di sini adalah menuangkannya dalam laporan yang sudah disepakati. Kenapa kita ini katakan sebagai langkah keempat? Karena di sini ada kemudian. Berarti ini adalah langkah berikutnya, yaitu menuangkan dalam laporan yang sudah disepakati. Nah, kalau dia melaporkan atau membuat laporan sesuai dengan kesepakatan pada kelompoknya, maka ini merupakan ada pada tahap mengolah data. Mengolah data itu kan dalam bentuk laporan Bapak Ibu guru ya. Nah, di dalam laporan itu kita mengolah data. Nah, kalau mengolah data ini merupakan langkah yang keempat, maka jelas ini merupakan pendekatan apa? Oke, sabar dulu Bapak Ibu guru ya. Setelah selesai kemudian menyajikannya secara lisan di depan kelas. Nah, ini adalah langkah yang kelima ya, atau sintaks yang kelima, yaitu menyajikan secara lisan di depan kelas. Nah, orang yang menyajikan itu kan pasti dia berbicara di depan teman-temannya. Nah, kalau dia berbicara di depan orang lain atau di depan temannya, ini namanya mengkomunikasikan. Nah, pembelajaran menulis ini menggunakan pendekatan apa? Nah, kalau Bapak Ibu guru tadi atau kemarin suka membaca buku guru K13, maka Bapak Ibu guru sudah yakin bisa menjawab soal ini. Nah, maka jawaban yang paling tepat di sini adalah jawaban B, yaitu scientific ya. Karena di sini ada sintaks terkait dengan scientific Bapak Ibu. Baik, untuk inquiry, discovery, berbasis proyek, dan berbasis masalah nanti kita akan pelajari di bimbelnya Bapak Ibu guru ya. Baik, kita akan lanjutkan kepada soal yang kedua. Bapak Ibu guru jangan lupa untuk mengikuti bimbel UPPCK kami yang kami bahas, yaitu soal-soal akurat terkait dengan UPPCK yang dalam bentuk soalnya nanti ada PCK dan juga SJT. Nanti di bimbel Bapak Ibu guru kami akan berikan 10 kali pertemuan, gratis ebook, studi kasus, 11 tryout, 10 video rekaman bimbel, dan juga handout file soal dan pembahasan. Itu akan kita kasih nanti ke Bapak Ibu guru semua. Bimbel ini Bapak Ibu guru bisa diikuti oleh semua jenjang, baik dari guru PAUD, SD, SMP, dan SMA. Tetapi tidak bisa diikuti oleh Bapak Ibu guru yang mengajar bahasa asing dan bahasa daerah. Ya, itu tidak bisa diikuti oleh Bapak Ibu ya. Baik, kita langsung saja ke soal yang kedua di sini. Mampu merumuskan tujuan pembelajaran indikator yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk mengembangkan peserta didik sesuai dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, tadinya di sini Bapak Ibu guru kita mau pelajari tentang indikator. Tetapi nanti kita akan sisipkan cara membuat indikator Bapak Ibu guru ya di dalam soal-soal yang ada di bimbelnya. Pasti Bapak Ibu guru akan mendapatkan soal tentang indikator dan tujuan pembelajaran nanti. Baik, kita akan bahas soal yang kedua ini. Pak Haikal merupakan guru yang kreatif dalam merencanakan pembelajaran di kelasnya. Pak Haikal sedang merencanakan pembelajaran pada indikator mengidentifikasi kosakata tentang ciri-ciri makhluk hidup. Salah satu kegiatan inti bermakna yang dapat dirumuskan sesuai indikator di atas adalah A. Membuat kalimat dengan menggunakan kosakata tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang B. Setelah membaca teks siswa mengidentifikasi kosakata yang berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup.
Yang C, siswa membaca teks yang berisi kosakata tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang D, siswa menyimak penjelasan guru tentang kosakata yang berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Yang E, secara individual, siswa menyebutkan kosakata yang berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, Bapak Ibu guru, kita berikan tips nanti. Begitu juga di dalam bimbelnya. Nanti kita berikan tips cara menentukan kegiatan pembelajaran, cara merumuskan indikator, cara menentukan tujuan pembelajaran. Nanti kita akan berikan tips di bimbelnya. Tapi di sini saya bocorkan tips sedikit saja Bapak Ibu guru ya. Nah, ketika Bapak Ibu guru di dalam soalnya menemukan kata indikator, pasti nanti kata kuncinya itu ada pada indikator tersebut. Nah, di sini indikatornya adalah mengidentifikasi kosakata tentang ciri-ciri makhluk hidup. Berarti nanti jawaban di dalam pertanyaan atau di soal ini pasti tidak jauh beda dengan mengidentifikasi kosakata tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, baik, kita akan lihat pertanyaannya adalah salah satu kegiatan inti bermakna yang dapat dirumuskan sesuai indikator di atas adalah titik-titik. Apakah A, membuat kalimat dengan menggunakan kosakata tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kalau di sini dituliskan membuat kalimat dan kalau kita sesuaikan dengan yang ada di dalam indikator itu kan tidak sesuai karena di indikator itu mengidentifikasi. Kalau jawaban A itu membuat kalimat, maka ini jelas salah. Kalau membuat kalimat, maka nanti Bapak Ibu guru masuk kepada aspek keterampilan. Berbeda dengan mengidentifikasi. Kalau identifikasi itu masuk ke dalam aspek yang namanya aspek pengetahuan atau yang disebut dengan kognitif. Kemudian jawaban B, setelah membaca teks. Nah, setelah membaca teks ini juga merupakan kegiatan inti. Nah, apakah kegiatan inti yang ini bermakna atau tidak? Tentu kegiatan inti yang mereka siswa membaca teks. Nah, di dalam siswa membaca teks itu akan ada yang namanya proses mendapatkan informasi. Berarti di sini siswa belajar dengan cara bermakna. Nah, maka untuk jawaban B ini kita simpan dan di langkah berikutnya itu mengidentifikasi kosakata yang berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, apakah ini sesuai dengan indikatornya? Itu sudah sangat sesuai. Dan pasti nanti jawaban yang paling tepat itu ada pada jawaban yang B. Kemudian jawaban C, siswa membaca teks yang berisi kosakata tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kalau hanya siswa membaca teks ini memang merupakan bagian dari kegiatan inti, tetapi apakah ini bermakna atau tidak? Nah, kalau kita lihat hanya yang berisi kosakata. Nah, kalau berisi kosakata berarti siswa di sini tidak perlu mengidentifikasi, tidak perlu mencari mana yang termasuk kosakata tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, maka jawaban yang C ini jelas salah Bapak Ibu guru. Kemudian jawaban D, siswa menyimak penjelasan guru tentang kosakata yang berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kalau siswa itu hanya menyimak Bapak Ibu guru, maka itu siswa di sini pasif, tidak aktif. Sedangkan yang namanya pembelajaran bermakna itu siswa harus terlibat aktif. Kalau di jawaban D ini siswa itu tidak terlibat aktif, maka kita eliminasi saja langsung. Kemudian jawaban E, secara individual, siswa menyebutkan kosakata yang berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kalau mereka hanya tinggal menyebutkan Bapak Ibu guru, maka di sini aktivitas siswa itu tidak aktif, tetapi yang ini dinamakan pasif atau tidak terlalu aktif. Nah, maka jawaban E ini kita eliminasi. Atau itu jelas salah. Nah, jadi yang paling tepat di sini Bapak Ibu guru adalah jawaban B. Bapak Ibu guru jangan lupa untuk mengikuti bimbel UPPPG kami. Bapak Ibu guru WhatsApp kami di 081-803-358-023. Bapak Ibu guru kami juga menyediakan kumpulan soal dan pembahasannya serta kunci jawabannya dalam bentuk e-book dan juga nanti Bapak Ibu guru kami akan berikan gratis tryout sesuai dengan soal-soal yang muncul Bapak Ibu guru ya.
Nah, Bapak Ibu guru hanya bisa membayar ini dengan harga 50.000. Bapak Ibu guru nanti WhatsApp saja ke nomor WhatsApp kami di 081083358023. Baik Bapak Ibu, itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.